warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ila hadratin habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram ajma'in. Thumma khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Qala usikum ya ma'syaral ikhwani alaikum bil ta'ati dayyani. Yang terhormat pengurus Yayasan Darul Fikri Bapak Ustaz Arifin Hamid, dan yang saya hormati pula para remaja Majelis Darul Fikri. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Minhajus Sa'adah, nazam yang pertama, usikum ya ma'syaral ikhwan alaikum bi ta'ati tayyan. Jadi yang baru pernah saya sampaikan bahwa Minhajus Sa'adah adalah menuju jalan-jalan kebahagiaan. Wujubu ta'atillah wa rasulih, wajib kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita hadir ke tempat ini menimba ilmu yang mudah-mudahan natijahnya buahnya ilmu yang manfaat dan kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usikum ya ma'syaral ikhwan alaikum bi ta'ati dayyan. Kata mu'allif, saya berwasiat kepada kalian ya ma'syaral ikhwan, wahai kumpulan saudara-saudara, alaikum wajib bi ta'ati dayyan. Kita mentaati hakim, qadhi, imam, guru, ya, orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita. Kalau qadhi adalah orang yang memberikan keputusan, hakim. Arada bil ikhwan man tajma'uhum asiratun al-iman. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwan. Apa yang dimaksud dengan ikhwan? Man tajma'uhum, orang yang dikumpulkan dengan ikatan keimanan. Ini kita dalam satu kumpulan ini ikhwan, karena kita saudara sesama muslim
ya, kemudian kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Zaman sekarang, ya, orang itu yang dilihat apanya? Tampilannya, casingnya, ya. Padahal ini sudah jelas-jelas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat Rasul duduk bersama sahabat Aqra. Sahabat Aqra diperlihatkan ayat min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah supaya bisa berbaik sangka kepada orang. Ini yang sulit bagi kita, terutama diri pribadi saya. Kita kan biasa kalau melihat orang tuh apanya, casingnya, tampilannya, agak mantep lah. Karena ini berhubungan dengan ikhwan. Jangan sampai labelnya kita sesama muslim, ya, jangan sampai kita labelnya sesama saudara, tetapi saling menjatuhkan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aqra, wahai Aqra, ini bentar lagi nih ada orang yang lewat depan kita, kata Rasul. Siapa ya Rasulullah? Lihat aja, bentar lagi lewat orang pertama nih. Yang dandanannya, yang casingnya luar biasa. Zaman sekarang, ya, pakai jas, pakai dasi. Atau zaman sekarang mah kalau di kita mah pakai gamis, ya kan. Kemudian sorbannya tebal lah, panjangnya berapa meter. Rasulullah bertanya, nih Aqra, nih orang yang lewat depan kita, apa pendapatnya sih? Kata Aqra, orang yang lewat depan kita ya Rasulullah, ini orang tampilannya bagus, tampilannya baik. Udah dah, dia kalau lamar perempuan diterima dah, orang yang ganteng gitu, udah. Dan gitu mantep lah, orang yang datanglah orang yang kedua, yang tampilannya, yang casingnya enggak seperti orang yang pertama. Ini nih, biasa aja orang yang kedua, dandanannya enggak perlente. Rasulullah bertanya, ya Aqra, nih gimana nih menurut ente? Kata si Aqra, ya Rasulullah, dia orang yang kedua, dia kalau ngomong depan orang gak bakal didengar. Jangankan orang, cewek juga bakal ngejauhin. Coba deh, nanti kalau misalnya datang ke perempuan dan yang biasa-biasanya gak wangi, wakok, kira-kira cewek deketin gak? Sebenarnya sama aja kita kalau kayak kita deketin, kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan kias ya. Saya dulu pernah belajar soal waminal i'timad alal aman. Jadi guru saya itu mengkiaskannya dengan seseorang yang sedang mendekati perempuan. Kita udah rapi-rapi, ya kan, pakai motor gede, bawa kembang, bawa martabak, tetap tuh, ya kan, datang ke rumahnya perempuan ini nolak, padahal udah ganteng-ganteng, udah bawa apa, bunga, udah bawa martabak segala, tapi tetap tuh perempuan Tapi giliran kita udah lupain, ya kan, dandan yang biasa-biasa aja, udah ngelupain tuh perempuan datang sendiri. Begitu pula nih kita kalau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah kita nggak usah apa, nggak usah sandarin diri kita sama amalia kita buat kendaraan, kita mendekatkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian kata Aqra, ya orang kedua ya Rasulullah. Orang kedua ini lebih buruk dari orang pertama. Ngomong juga nggak bakal didengar. Akhirnya yang kata Rasulullah, dia orang kedua kalau berdoa atas asma-Nya Allah, walladzi nafsi, maka sesungguhnya ini orang ketika dia berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau udah kita sudah menganggap teman kita, saudara kita, ini yang susah pemahaman termasuk diri saya pribadi. Timbulnya apa? Timbulnya kita berburuk sangka kepada orang. Makanya yang disebut ikhwan, innamal mu'minuna ikhwan. Ya, orang yang beriman itu bersaudara. Jangan sampai nih labelnya nih sesama
pengamal sesama mengamalkan sesuatu, nomor poinnya adalah menghormati sesama pengamal. Tapi dalam apanya, dalam faktanya jauh. Makanya mengamalkan ilmu ya, yang terpenting adalah satu tadi, kita beradab, bagaimana kita berbaik sangka kepada orang. Wa asyara biqali alaikum, muallif kitab mengatakan alaikum ila wujubi ta'atillah ala mukallafi syar'an. Kita wajib taat kepada Allah ala mukallafi syar'an, kepada setiap mukallaf, kepada setiap mukallaf. Ini kalau berhubungan dengan mukallaf ya, dalam kitab Ummul Barohin ada definisi syarat. Ini mudah-mudahan kita ukul salim, akal yang selamat. Ada definisi syarat, wad'ul ilahiyun sayyidun lidawil ukul salimah bikhtiyarihimul mahmudah ila bikhtiyarihimul mahmudah. Apa yang disebut syara? Hukum Allah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang ukul salimah, akalnya sehat, supaya dia bisa memilih dengan apa? Dengan pedoman adalah Al-Quran dan jadi mukallaf ini dia harus apa? Mukallaf ini dia harus mengikuti bimbingan atau mengikuti Quran dan hadis, wad'un ilahiyun sa'ikun lidawil uquli salimah. Sebab hukum Allah diperuntukkan untuk orang-orang yang akalnya sehat. Allah sudah mengharamkan di dalam Al-Quran ya, apa? Minum-minuman keras. Allah mengharamkan apa? Yang ayat-ayat yang mengharamkan, maka bagi mukallaf dia harus inqiyad, mengikuti ya, inqiyad. Maka wahia al-istislam wal inqiyad wal khudu' lillahi ta'ala i'tiqadan wa qawlan wa amalan wa sirran wa illan fi kulli ma amara bihi wa naha anhu wa bidduha al-isyan. Jadi yang disebut dengan taat adalah pasrah, tunduk dan khudu kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tiqadan, yakin, wa qaulan, ucapannya, kemudian mengamalkannya, sirran wa ilnan fi kulli ma amara bihi wa naha anhu, dari setiap sesuatu yang Allah perintahkan dan Allah melarangnya. Jangan sampai kita berbuat isyan, berbuat maksiat. Istislam ini kita pasrah. Contohnya ente kalau misalkan berguru kepada seseorang, sanggup gak kita istislam sama guru? Belum tentu. Tapi ada sahabat Rasulullah SAW yang benar-benar istislam. Di antaranya Imam Ibnu Mas'ud. Kemudian ada sahabat yang bernama Hudzaifah ibnu Yaman. Pasrahnya kepada Rasulullah luar biasa. Kita belum tentu bisa pasrah kepada seorang guru, betul? Tapi ini sahabat Rasul. Kenapa Imam Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah ibnu Yaman disebutnya pemegang rahasianya Rasulullah? Karena memang benar-benar pasrah, karena memang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Di antaranya keistimewaan Hudzaifah ibnu Yaman adalah apa? Keistimewaan Hudzaifah ibnu Yaman, keistimewaannya beliau kalau sholat malam kan salam tuh, ada yang jawab salamnya waalaikumsalam. Dijawab salamnya Hudzaifah ibnu Yaman, tapi punya penyakit, yang penyakit ini nggak sembuh-sembuh, susah sembuhnya. Penyakit ambil wasir. Memang kalau wasir kan kalau duduk lama kan nggak kuat. Yang bayang dikit, kalau duduk lama dikit pasti bayang, karena nggak kuat duduk lama. Suatu hari ini Hudzaifah ibnu Yaman datang
datang ke Rasulullah pengen didoakan agar penyakitnya sembuh. Kata Rasulullah, nggak usah didoain, udah begitu aja. Udah begitu aja. Kira-kira kalau ente datang ke guru minta didoain, jangan usah. Penyakit begitu mah bagus. Kira-kira kecewa nggak? Karena Hudzaifah ulama Islam dia pasrah. Akhirnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya ini penyakit saya ini penyakit apa? Dan sudah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Sampai saya melaksanakan suatu malam, ya, bahkan hampir setiap malam saya sholat, salam saya ada yang menjawab. Siapa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu adalah malaikat yang menjawab salam. Keren, kita mah nggak mungkin. Kita lanjut tiba-tiba ada yang jawab salam kita, pasti kita ngapain Pak? Tahu. Nah, kan gitu. Jika ada tiba-tiba yang ngambil dua berhenti gitu. Ini cuma ngambil doang, belum ngasih apa-apa ini. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman terus meminta Rasulullah agar mendoakannya. Didoakan oleh Rasulullah, ya. Akhirnya penyakitnya sembuh. Baliklah beliau, kemudian melaksanakan rutinitas seperti biasa. Tapi keistimewaannya itu nggak bisa didengar karena penyakitnya sudah sembuh. Beberapa minggu sampai datang beberapa bulan nggak datang juga nih keistimewaannya. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman datang ke Rasulullah meminta agar kembali lagi penyakit yang dulu. Jadi wasiat lagi. Kita makan kalau udah sembuh nggak pengen sakit lagi ya. Karena apa? Karena ada keistimewaan. Karena apa? Karena letak kesabarannya ya terhadap penyakit yang diderita Hudzaifah bin Yaman dan termasuk pemegang rahasia Rasulullah SAW. Begitu juga kita. Kalau kita benar-benar istislam, pasrah, ya patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gimana nih kalau kita nggak punya guru, ya nggak punya guru, jangan keluar rumah, jangan hadir di majelis taklim, ya jangan sampai gini, kita pengen banget hadir di majelis taklim, tapi Allah nggak mau kita hadir di majelis taklim, itu yang bahaya. Nggak pernah hadir di majelis, tapi giliran kita hadir, Allah nggak mau tuh kita hadir di majelis taklim. Alhamdulillah, subhanallah. Makanya udah ada sarana majelis taklim, kemudian ada majelis taklim, kita sempatkan, ada waktu kita luangkan supaya kita benar-benar istislam, tinggian, khudu lillah. Sebab kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW dalam kitab Irsyadul Ibad mengatakan, inna dzunuban, sesungguhnya dosa, ya, yang mana sholat kagak bisa ngapus dosa tersebut, zakat kagak bisa ngapus dosa tersebut, haji kagak bisa ngapus dosa-dosa yang banyak tersebut, kecuali itu orang mau dia bersulit-sulit, bersusah payah memikirkan ilmu. Coba enggak? Sholat belum tentu bisa ngapusin dosa, zakat belum tentu ngapusin dosa. Tapi illal ghumum, ya kecuali dia bersusah payah, bingung mikirin ilmu. Mantap udah. Contohnya misalkan ente dapat ilmu ini, ilmu sholat nih misalkan, ya, sampai mikirin apanya? Mikirin rahasia-rahasia di dalam sholat, itu udah ngapusin dosa-dosa kita. Umumnya aja udah ngapusin dosa, apalagi kita hadirnya di majelis ilmu, ngerti kagak apa kagak, tapi kita hadir di majelis ilmu. Kan kata Nabi, nulis kagak, cuma dengerin doang. Ya kadang dengerin doang, kadang kita ngantuk, kalau nggak kita ngantuk ya gurunya ngantuk. Itu mengalahkan apa?
mengalahkan orang-orang yang bersedekah dengan 1000 kuda. Jadi manusia pahalanya luar biasa. Jadi kita istislam, khudu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ma, di dalam sesuatu yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan yang dilarang oleh Allah. Wala tatimu illa bi ta'ati khatimir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sempurna ketaatan, tidak akan sempurna kita berbuat taat ya, kecuali kita taat kepada Allah dan taat juga kepada utusan Allah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik qarana Allah ta'atahu bi ta'ati, maka wa amara al-ibada bihima wa raqaba al-fawz al-'azim wa sa'adatal khalidah 'alaihima. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala ya qarana bi ta'ati, membarengi kita ini supaya kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah ya. Dan Allah memerintahkan hambanya waratabal fawzal azima, supaya kita mendapatkan apa? Fawzal azima, kemenangan yang agung, wasa'adatul khalidah alaihima, dan kebahagiaan yang langgeng alaihima, akibat apa? Akibat kita taat kepada Allah dan Rasul. Wal khusran al-mubin wasyaqawah. Bahkan ya, orang-orang yang tergolong orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang syaqawah, celaka ya, ala tarkihima, akan meninggalkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka tadi ya, muallif kitab mengatakan usikum ya ma'syarul ikhwan alaikum bi ta'ati tayyan, agar kita apa? Agar kita ini taat kepada Allah dan Rasul. Kita kalau membanggain diri kita, apa yang mau dibanggain? Kita kalau mau membanggain orang tua kita juga, apa yang mau dibanggain? Jadi kata Nabi ya, pemuda yang membanggakan diri adalah pemuda yang membesarkan ya, bukan membesarkan nama orang tuanya dan bangga akan orang tuanya, tapi dia membesarkan agamanya, membesarkan dirinya untuk agama. Mudah-mudahan kita termasuk idil fatah hasba'ti qolihi rufi wa kullu man lam yantaqid lam yantafi. Karena kalau pemuda ini males-malesan, kita males-malesan Pak ya, males-malesan. Kalau kita males-malesan dari sekarang ke depannya, kita akan merugi. Ini kan orang kan lagi ribut apa nih? BBM ya, BBM naik, mau naik nggak naik, mau turun atau nggak turun, semuanya kita sudah serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap ikhtiar jalan terus, ikhtiar kita ya, mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu, kita ngapain bersulit-sulit kita memikirkan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memikirkan ilmu tadi, agar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tatimu illa bi ta'ati khatamin. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada utusan Allah. Wa la tubtilu a'malakum ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tergolong ya, merusak amalia-amalia kita. Ada 6 poin yang merusak amalia kita, kata Rasul. Di antaranya 1, al-istighalu bi uyubil khalqi. Kita sibuk diri kita, istighol, sibuk diri kita akan aibnya orang lain. 2 yang termasuk melebur amal adalah tulul amal. Tulul amal
kita menanti-nanti mengerjakan amal ini kalau misalkan keinginannya kita hadir di majelis taklim atau kita hadir sholat berjamaah nanti kalau udah nggak apa, kalau udah nggak sibuk, pengen nanti hadir di majelis Darul Fikri kalau udah libur makanya udah libur kerjanya. Itu kalau entar terus kapan mau hadirnya, betul gak? Minimal ya sebulan sekali hadir. Kalau misalkan males ya paksain Bismillahirrahmanirrahim. Dia cuma ikut ratiban doang, besoknya pulang. Nah itu tadi, orang yang tulul amal ihalatukal a'mal ala wujudil firaq min ru'unati nafsi. Kita menunda-nunda amal, ini yang paling sulit, memaksakan. Ada orang bilang kalau beramal itu jangan pakai nafsu. Ya kalau nggak pakai nafsu nggak jalan Pak, menurut saya. Betul. Oh mau zikir 100 atau misalkan 1000, kalau nggak pakai nafsu nggak maksain nggak jalan. Ya awalnya kan apa? Awalnya apa? Istiqomah dulu baru sabar. Tapi kalau misalkan kita sabar. Istiqomahnya belakangan. Tapi kalau misalkan kita istiqomah dahulukan, lahir apa? Lahir kesobaran. Orang selalu bilang, orang selalu mengatakan, kita mau zikir umpama baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia coba amalin 313 setiap malam. 313, jangan salah. Ada istilahnya, kalau orang berzikir atau orang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW pasti melahirkan madunya. Kalau orang memasukkan madu berarti bersusah payah dulu sebelumnya, betul nggak? Bersusah payah dulu sebelumnya. Kan kata Pak Guru sekumpul orang yang memang bersusah payah, dia berlelah-lelah, setiap harinya dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW paling sedikit dia 100. Kemudian makin lama ia tambahkan wirid tersebut bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia bukan penghafal Al-Quran, maka Allah jamin jasadnya tidak akan rusak nanti ketika masuk dia di liang lahat. Itu baru apa? Baru bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang tadi kita baca, maulid apa? Maulid itu udah luar biasa. Makanya kalau nggak hadir di majelis taklim, ya memang zaman sekarang maju, udah nanti aja lihat ininya, lihat tayangannya. Tapi kalau mau keberkahannya dia dan wala tubtilu amalakum. Jadi termasuk yang membatalkan amalia kita pertama tadi, membicarakan atau sibuk dengan apa? Sibuk dengan aib orang lain. Yang kedua, tulul amal. Dan yang ketiga, ya, qaswatul qalbi. Ini yang luar biasa. Kerasnya apa? Kerasnya hati atau matinya hati kita. Matinya hati kita, inilah yang melebur amalia kita. Alhamdulillah. Jangan sampai kita terlebur apanya? Terlebur amal kita. Waliullah Syekh Ibrahim bin Adham, beliau jalan-jalan ke pasar. Kalau kita jalan ke pasar pasti mau belanja. Tapi beliau jalan ke pasar melihat ada orang yang tangannya cacat, buntung. Kemudian nggak punya kaki, ada di tengah-tengah pasar. Setiap orang yang datang ngasih makanan ke mulutnya, dia mengucapin alhamdulillah. Padahal kurangnya banyak. Ini mah buat hiburan buat kita juga. Kurangnya banyak. Mata kagak bisa melihat, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi ketika orang datang mampir, dia mengucapin apa? Alhamdulillah. Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham nyamperin tuh orang. Assalamualaikum, langsung anak lihat ente aneh.
serba kurang, nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak bisa ngelihat, tapi ketika orang ngasih makan ente ngucapin alhamdulillah. Padahal nggak bisa ngelihat. Dia jawabnya apa? Wahai Ibrahim bin Adham. Padahal nggak tahu bukan orang buta. Kenapa saya mengucapkan alhamdulillah? Pertama, Allah memberikan nikmat yang luar biasa, lisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir. Makanya kalau ada orang yang bilang itu kok orang-orang pada menubuhkan roh, itu udah luar biasa, udah termasuk lisanan dzakiran, itu anugerah yang luar biasa. Kita udah mengucapkan apa? Udah mau bersalawat kepada Rasulullah SAW. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Orang kalau sudah dititipkan lisanan dzakiran, nikmat yang terindah, lisannya udah mau apa? Berzikir. Kata orang yang tadi, tahu nggak Ibrahim bin Adham, Allah menitipkan qalban khashi'an, hati yang khusyuk, hati yang tadarruk, hati yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Syekh Ibrahim bin Adham, beliau disitulah ya naik pangkat kewalian. Jadi dari hal-hal yang di depan mata menambahkan keimanan kita. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam kan diuji sama seekor apa? Seekor guguk, tahu guguk? Tapi ini guguk matanya 6 bro, bukan 2, 6. Ya kan? Ketika Nabi Nuh alaihissalam di hatinya terbesit apa? Terbesit tadi melihat apa? Melihat guguk, ya kan? Yang matanya 6, itu guguk ngomong. Karena kodrat saya, karena takdir Allah, saya menerima, pasrah terhadap takdir Allah. Langsung Nabi Nuh alaihissalam nangis. Kita coba kalau misalkan kita dikasih pangkat seperti itu, kuat tidak? Saya aja pernah mendengar cerita, ini riwayatnya sebelum itu tuh. Nabi Isa alaihissalam punya murid. Ini murid pengen minta didoain Nabi Isa. Datang Nabi Isa, "Bolo, saya pengen doain supaya marifat." Marifat itu cuma sekali mesti marifat. Kata Nabi Isa, "Gak bakal kuat kan? Gak bakal." Minta terus tuh akhirnya sama Nabi Isa didoain. Besok-besoknya nih orang dicariin sama Nabi Isa, gak ketemu-temu. Lagi sholat di mana? Akhirnya ada di dalam gua, anak bininya ditinggalin. Itu didoainnya gak sepenuhnya sama Nabi Isa, gak ada setitik-titiknya. Saya mendengar itu baru pertama kali mendengar cerita itu udah merinding Pak. Apalagi kalau emang kita dikasih apa? Dikasih sepenuhnya, ya kan? Setitik. Nabi Isa alaihissalam mendoakan muridnya, anak bininya udah ditinggalin. Makanya tetap kita ujungnya apa nih? Ujungnya bersyariat. Kita tetap ujungnya syariat apa? Ya kita istinja, cara istinja yang benar gimana, cara wudhu yang benar gimana, cara sholat yang benar gimana, ya. Nah, pokoknya habis sudah, ya habis apanya kita, ajal kita, ilmu Allah luas. Makanya ya kalau kita ada sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan amal ibadah kita bertanya kepada orang yang paham tentang ilmu. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat saya sampaikan. Ya, intinya muallif kita mengatakan usikum ya masyarul ikhwan alaikum bi ta'addid rijal. Bagi kita semua, ya, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ini salah satunya kita hadir di majlis taklim ini termasuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la manna syaqiyya wa la maqbuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.